Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ini dengan kita lebih dari surga. Menarik ini ya, kita simak. 6 kejadian menarik dalam Islam yang jarang kita ketahui. Apa saja yang kok bisa dikatakan menarik? Satu, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin. Ya mungkin tidak semua orang, makanya Rasulullah itu lahirnya pada hari Senin. Satu. Yang kedua, Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Pamannya Kanjeng Nabi kan ya. Abu Lahab pamannya Kanjeng Nabi berhenti disiksa setiap hari Senin karena beliau sempat berbahagia ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Karena memang keponakannya ketika itu. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu lahir hari Senin dan Abu Lahab itu senang karena punya keponakan Nabi Muhammad. Ternyata ketika besar memusuhinya. Itu diampuni oleh Allah ketika hari Senin untuk tidak disiksa oleh Allah gitu, walaupun masuk neraka. Makanya jangan sok menjadi pahlawan atau sok terlalu kita mencintai orang keturunan Arab atau orang siapa, Habib itu siapa. Kenapa kok begitu? Ya kalau kita keturunan orang Arab tapi pas turunnya Abu Lahab kan juga fatal kan. Makanya saya kira kalau urusan surga neraka, baik buruk, pahala dosa itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang itu sama. Yang penting kita harus sesuai dengan syariat yang ada. Jangan terlalu mengagung-agungkan seseorang yang mungkin dianggap paling benar. Jangan terlalu. Tapi menghormati penting. Menghormati perlu. Contohnya ada kiai, ada habib, perlu dihormati. Jangankan habib seorang kiai, ada tamu pun kita wajib menghormati. Tapi jangan terlalu sampai mengagungkan seorang habib atau mengagungkan seorang kiai. Tapi habibnya kalau keturunan Abu Lahab. Ya. Nomor 2, nomor 3, Raja Namrud. Ya, Raja Namrud itu menikah dengan ibunya sendiri. Mungkin belum tahu ya. Jadi Raja Namrud menikah dengan ibunya. Jadi salah satu raja sedunia yang menikah dengan ibunya sendiri itu Raja Namrud. Seorang raja yang luar biasa saktinya dan kedigdayaannya luar biasa. Itu Raja Namrud. Ya, menikah dengan ibunya sendiri karena ibunya itu dianggap perempuan yang masih cantik dan mampu memberikan tidak tahu luar biasa ya. Para orang-orang yang memusuhi Allah lah, orang-orang yang syirik, kafir ini ya. Jadi gimana lah kok bisa menikah dengan ibu sendiri. Jadi Raja Namrud itu menikah dengan ibunya sendiri. Ceritanya nanti akan kami ulas di konten-konten yang lain. 4. Samiri, pemuda yang membuat patung anak sapi pada zaman Nabi Musa dan membuat Bani Israil tersesat. Samiri ini adalah seorang anak. Itu siapa namanya ya? Samiri itu punya bapak, punya ibu. Itu melakukan hubungan intim. Jadi bapak dan ibunya melakukan hubungan intim pada ketika haid. Nah, jadi ketika istrinya haid, suami istrinya itu melakukan hubungan badan, hubungan intim. Akhirnya hamil. Bapaknya ibunya itu hamil dan ketika hamil lahir keluarnya Samiri. Keluarnya Samiri. Samiri ini salah satu tukang makan terus hidupnya tuh makan tidur. Sampai membuat bapak dan ibunya dipenjara gara-gara Samiri. Kenapa? Karena Samiri itu pernah mengotori berhala atau tempat-tempat suci lah ketika itu. Jadi Samiri itu hidupnya berulah terus selama hidupnya. Akhirnya bapak dan ibunya dipenjara dan dibunuh di penjara. Samiri itu akhirnya ini juga membuat berhala patung anak sapi. Itu Samiri ini juga ada yang mengatakan Dajjal Samiri, setan ya Samiri. Terus nomor 5, Nuaiman, sahabat Rasulullah, suka meminum khamar namun beliau masuk surga sambil tertawa. Nuaiman itu sahabat Rasulullah yang pertama kali minum khamar haram ya, termasuk dosa besar. Harus hati-hati kita dan menjauhi. 6. Pada zaman Rasulullah ada seorang yang dijuluki sebagai Dajjal. Dia bernama Ibnu Sayyad. Dajjal. Ceritanya sampai sekarang itu Dajjal itu
masih di kerangkeng ya. Selama azan itu masih berkumandang, maka talinya Dajjal itu masih besar. Tapi ketika Dajjal sudah tiada, ketika azan sudah tiada, maka talinya Dajjal semakin menipis. Ceritanya begitu. Yang menalikan yang menghukum Dajjal itu raja siapa? Raja Zulkarnain ya, Raja Zulkarnain, raja yang luar biasa. Ceritanya begitu. Ya, tapi bisa benar bisa tidak karena ini versi kan, cerita dari buku-buku Islam. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Salam sehat, salam sukses semuanya. Selamat sore. Mudah-mudahan dilindungi oleh sobat. Sore ini sudah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.